Nih, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kitisan bisa Indonesia di mana saja. Kami dari PMDZ Bogor akan melakukan bincang sedikit mengenai apa, Mas? Pengabdian masyarakat. Jadi di sini kita akan bahas mengenai pengabdian dan kebetulan saya Akhya, salah satu penerima manfaat Desa Izi, dan rekan saya Adit juga salah satu penerima manfaat Desa Izi Bogor. Nah, kebetulan Mas Adit ini adalah aktivis lingkungan, aktivis pengabdian masyarakat. Di lokasi kita berada di Kelurahan Cibanteng, Desa Cibanteng, Desa Cibanteng ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita akan bahas nih sedikit mengenai pengabdian masyarakat. Jadi mungkin kita tahu nih Mas. Jadi untuk pengabdian masyarakat itu sudah lama ya, sudah maksudnya jadi program yang sudah lama, dan malah kadang-kadang dan masih beberapa itu pengabdian masyarakat hanya sekedar mengajar PPA saja, gitu. Ada rajin gitu. Tapi kita udah melihat nih, teman-teman yang suka pengabdian pasti ingin belajar nih program-program apa saja yang membuat Mas Adit ini udah langsung mana aja Mas sekarang pengabdiannya. Waduh, oke. Langsung di Mas Aher ya. Oke, jadi masih belajar sebenarnya saya Mas Aher, masih belajar juga. Jadi kita itu lagi mengikuti program pengabdian dari Dikti Mas Aher. Oke. Ini kan kampus Merdeka ini sekarang ya, dimana kita bisa belajar itu lewat program THP 2D namanya Mas Aher. Itu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Mas Aher. Biasa. Nah itu kita pusatnya di Desa Cibanteng Mas Aher. Nah itu apa namanya? Judul kita itu sirkular ekonomi, ketahanan pangan dan ekonomi keluarga mewujudkan melalui pertanian organik ramah lingkungan gitu. Wah, biasa. Ya. Itu udah lolos dari ya Mas ya? Jadi kita lulus pendanaan ini dari D yang pertama. Ya. Nah itu kurang lebih kegiatannya dari Juli Mas saya. Juli kemarin, Juli, Agustus, September, Oktober, November sekarang ya. Sampai Juli sampai Desember ya kegiatannya. Nah kemarin dari PHP 2D ini ada apresiasi Mas Ayar. Kalau PKM itu kan ada Pimnas ya. Kalau kita Abdidaya namanya Mas Ayar. Abdidaya itu semacam Pimnasnya PHP 2D lah. Nah alhamdulillah dari 563 tim se-Indonesia Mas Ayar ya. Kita masuk 40 besar Mas Ayar. Luar biasa. 40 besar pengabdian begitu ya. Namun saya rasa sih ini bonus Mas Ayar ya. Yang penting itu ya masyarakatnya begitu. Dari hasil tadi pembinaan dan pemberdayaan, memang masyarakat betul-betul merasakan manfaat itu gitu Mas Ayar. Nah ini kita juga sedang ada perlombaan Mas Ayar. Jadi nanti di tanggal 2 sampai 5 ada penjurian, tanggal 6 akan ada pengumuman terkait tadi 40 besar itu siapa yang akan mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu itu Mas Ayar. Biasa. Jadi apresiasi tapi tetap side effect ya Mas. Iya, bonus aja gitu. Tujuan kita adalah masyarakat. Tapi luar biasa Mas. Menjadi 40 besar dari 600 lebih peserta Abdidaya, perlombaan untuk para kelompok mahasiswa yang melakukan pengabdian. Tapi untuk bisa mencapai itu tentu memiliki program-program unggulan nih Mas. Nggak mungkin dong pengabdian yang biasa aja gitu. Sebenarnya kalau di PHP dari Mas Adit sendiri nih, program pengabdian apa aja yang ada? Oke. Nah, ini depannya udah kelihatan ya Mas. Jadi spoiler. Ya jadi program kita itu ada 3 Mas Ayar. Sambil ada kopi ya ini. Kopi asli kebun kopi Cibanteng gitu teman. Nah biasa. Gak kalah enak sama yang lain teman-teman. Nah jadi kalau kita kan ada 3 program Mas Ayar. Jadi kan tadi kalau judulnya itu kan sirkular ekonomi ya Mas Ayar ya. Jadi lagi gencar diterapkan Mas Ayar. Bahkan kemarin ketika kita mengikuti seminar dari Kementerian Keuangan, itu sirkular ekonomi menjadi salah satu tujuan utama sekarang. Jadi bagaimana kita itu misalnya sederhananya gini Mas Ayar, konsumsi misalnya sayuran, makanan misalnya, ada sisa gitu ya. Makanan sisa ini nggak Mas Ayar buang, tapi Mas Ayar lakukan pengolahan. Contohnya jadi apa? Jadi pupuk misalnya, pupuk air misalnya. Nah pupuk cair itu nanti Mas Ayar pakai lagi untuk dijual ataupun untuk misal nyiram tanaman, bertanam sendiri. Nah tanaman sendiri itu nanti Mas Ayar konsumsi. Jadi berputar begitu ekonominya kayak gitu. Nah fokus sirkular ekonomi. Nah kemudian ada 3 program tadi ya. Program pertama itu Green Village namanya, desa ramah lingkungan. Jadi sekarang itu kan desa itu apalagi di desa dekat lingkar kampus Mas Ayar ya, itu identik dengan adanya pembangunan Mas Ayar. Betul. Terus juga terkait sampah nih. Apalagi di Bogor ya Mas Ayar ya. Terkenal banget ya. Biasa. Mana? Kalau sesat ikuti jejak sampah. Nah, itu tuh dari alat terbakar kita tuh karena volume sampah itu Mas Ayar. Jadi rumah tangga volume sampah mereka
kita mengadakan yang pertama itu pengolahan sampah organik Mas Hayat. Jadi sampah organik itu kayak sampah makanan, itu kan bau Mas Hayat ya. Nah waktu itu belum mengolah sampahnya gitu. Nah dia kita olah jadi pupuk organik cair Mas Hayat. Nah pupuk organik cair itu bisa dipakai tadi buat tanaman gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu selain sampah organik Mas Hayat ya, di sini udah ada pengepul sebenarnya. Cuma pengepul itu kan nggak ngambil semua sampah ya. Ada sampah-sampah kayak bungkus mie, bungkus kopi gitu ya. Nah itu kita jadikan bahan untuk bantal Mas Hayat, bantal eco-brick namanya. Wow, eco-brick biasanya keras karena brick, sekarang jadi bantal. Bantal ya. Nanti sesi selanjutnya kita bawa produk-produknya Mas Hayat ya. Siap. Tunggu. Ya. Nah itu. Terus juga yang kedua program ketahanan pangan Mas Hayat, ketahanan pangan keluarga. Bagaimana setiap rumah itu bisa mandiri pangan gitu. Jadi bisa mengurangi belanja ke pasar gitu. Kan sekarang PPKM juga Mas Hayat ya. Jadi mengurangi aktivitas keluar rumah kan. Terus juga dengan adanya pandemi ini kan ekonomi masyarakat tuh terdampak Mas Hayat ya. Harus ditingkatkan. Iya, harus ditingkatkan. Salah satunya tadi dengan misalnya Mas Hayat ini nanam terong misalnya. Nah Mas Hayat bisa panen taruhlah sebulan 2 kali. Nah ketika Mas Hayat panen terong, Mas Hayat kan nggak perlu beli terong di pasar ya. Iya. Nah dia bisa menghemat pengeluaran. Iya. Itu baru terong. Kalau misalnya ada cabai, kangkung, tomat gitu kan, kopi banyak lagi gitu. Tadi ya sayuran gitu. Sayuran dan buah sih sebenarnya. Ya gitu Mas Hayat. Nah selain itu, selain tadi ya budidaya sayuran, kita juga ada pembibitan Mas Hayat. Jadi kita warga itu kan kadang itu mahasiswa itu programnya kayak bagi-bagi bibit aja gitu. Nah kita tidak seperti itu. Tapi kita bikin pusat pembibitan di Cibanteng ini asli gitu. Jadi nanti semangatnya itu bibit itu oleh dan untuk warga gitu. Jadi yang memproduksi bibitnya dari warganya langsung, yang digunakan oleh warga dan warga semua yang menggunakan hasilnya begitu. Nah itu sudah berjalan Mas Hayat. Nah jadi nanti warga itu bisa mendapatkan bibit sayuran secara gratis dengan cara menukar sampah Mas Hayat. Jadi sampah rumah tangga itu nanti dibawa ke bank bibit, ditukar dengan bibit itu Mas Hayat. Nah sehingga harapannya dapat mengurangi tadi volume sampah rumah tangga. Nanti di bank bibit kita bikin POC Mas Hayat. Jadi nanti warga selain bibit tadi bisa tukar dengan pupuk Mas Hayat. Jadi udah lengkap lah, bibit ada, pupuk ada, tinggal dibudidayakan saja gitu. Nah di sini kan lahannya permukiman padat Mas Hayat ya. Jadi kita juga memberikan edukasi bagaimana bertani di lahan padat. Jadi urban farming. Jadi selain tadi lahan urban farming ini selain di lahan masing-masing Mas Hayat ya, kita juga menyediakan satu lokasi Mas Hayat, namanya Taman Botol. Jadi dari namanya taman dan botol ya, banyak botolnya berarti ya. Nah di situ botol-botol itu nanti isinya sayuran Mas Hayat. Jadi yang nggak punya lahan itu bisa menanam di situ. Yang memetik hasilnya ya langsung di situ. Jadi semacam polybag gitu ya? Polybag. Namun nanti ada dihias, dicat botolnya. Nanti kita bisa lihat di kesempatan selanjutnya ya. Nanti ada video profil rumahnya. Nantikan saja ya. Siap. Nah begitu saya. Nah terus banyak nih ya, waduh ketahan itu baru kedua. Yang terakhir itu ekonomi hijau Mas Hayat. Ekonomi hijau ini kan jadi gini Mas Hayat. Di sini ini kan banyak lahan tidur sama pekarangan yang memang belum dimanfaatkan banget Mas Hayat. Jadi masih ada nih lahan pekarangan masih kosong. Terus juga lahan tidur ya kayak misalnya diirigasi di kebun-kebun warga gitu ya. Masih ada nih potensi buat dikembangin Mas Hayat. Nah di sini kita mengangkat 2 komoditas Mas Hayat, jahe merah dan kopi. Nah yang jahe merah, kenapa jahe merah? Jahe merah ini punya nilai ekonomi yang tinggi Mas Hayat, terutama di masa Covid ini ya. Sebagai tadi ya, sebagai obat gitu kan ya. Bermanfaat sekali begitu. Terus juga harganya stabil gitu. Sehingga masyarakat itu bisa, khususnya petani Mas Hayat punya lahan itu bisa punya pendapatan dari situ gitu Mas Hayat. Kenapa? Karena kita lihat kadang itu kalau kita nanam komoditas kayak mohon maaf singkong dan sebagainya mungkin kurang menghasilkan gitu ya. Jadi harapannya jahe merah itu bisa mengangkat tadi perekonomian gitu Mas Hayat. Nah terus juga menanggapi adanya isu alih fungsi lahan Mas Hayat. Orang itu alih fungsi lahan itu kenapa sih? Karena mereka sadar kurang untung nih. Akhirnya jual aja ya, sekali keuntungan. Padahal kelanjutannya bagaimana? Itu terus juga dari pertanian ke non pertanian bisa bangun rumah gitu kan, dikontrakin gitu. Oke itu jangka pendeknya bagus gitu ya. Mungkin tadi berdampak ke lingkungan terhadap
ada apa oksigen yang ada, Iya. juga ruang terbuka hijaunya. Nah itu yang harus diperhatikan di rumah saya. Jadi kita tidak hanya untung secara finansial saja, tapi untung secara ekonomi, secara lingkungan, secara sosial juga gitu menurut saya. Siapa yang pengen apa kita besok akan bayar oksigen? Gak mau kan kita bayar oksigen yang kita hidup begitu. Memang. Terus yang kedua kopi menurut saya. Di sini nih fokus kita kan di desa Cibanten ya, Iya. khususnya kampung kebun kopi ya, Kampung kopi ya. Nah dari namanya Pak, kebun kopi, Kampung kebun kopi harusnya banyak kopinya makanya ya. Harusnya. Namun ketika kita awal nih sampai awal datang ke sini, Ya. itu nggak ada kopinya dikit mas saya. Cuma di sinilah ada kopinya gitu. Nah, sehingga dari situ kita melihat wah ini padahal potensi kopinya enak kan mas saya tadi. Iya, ya, karena unggulan juga dan nggak kalah dengan yang lain-lain. benar. Nah oleh karena itu kita tadi membuat mengkopikan lagi, membumikan kopi lagi di kampung kebun kopi ini saya. Jadi tadi ada penanaman di lahan masing-masing lahan gitu Iya. ya, yang belum termanfaatkan. Ada yang tumpang sari dengan singkong, jagung dan sebagainya. Ada yang agroforestry mas saya. Agroforestry itu ditanam di tanaman hutan gitu, penegak. Kayak misalnya campur lemon, terus petai, terus jengkol. Jadi kopi dicampurkan itu. Artinya masyarakat tidak hanya menunggu hasil kopi aja, tapi ada hasil tadi jengkol, ada Iya. petai, atau hasil-hasil tanaman kebun lainnya. Gitu. Jadi tadi benar sekali ya mas. Jadi kita tuh benar-benar melihat ya potensi-potensi dari desa Cibanten ini. Mulai dari kampung kopi, jadi sebenarnya potensi penanaman kopi juga besar. Terus tadi kalau misalnya teman-teman mungkin mampir di sini ya, jalur irigasi yang sebenarnya lancar gitu. Karena kan bisa mengarah dan mengirigasi banyak lahan pertanian gitu. Nah, dan Mas Adi dan teman-teman ini bagaimana sih buat melihat potensi desa ini untuk jadi sebuah program? Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita pemberdayaan masyarakat ya, pengabdian ya. Nah ini kita yang terpenting itu bukan membuat masalah. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu bikin masalah apa ya? Jangan seperti itu gitu. Tapi kita lebih banyak survei di lapangan gitu. Kita survei, misalnya tadi survei irigasinya, berdiskusi dengan masyarakat. Baru kita melihat ternyata masyarakat masalahnya ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jangan malah kita membuat masalah sendiri. Nanti malah ini masalahnya ini aja lah. Menerka-nerka Iya, ada ada seperti itu gitu. Tapi tadi kita melihat, nggak apa-apa kita meluangkan waktu dengan melihat ke masyarakat, berdiskusi, ternyata seperti ini, baiknya seperti apa. Masyarakat itu lebih memahami masyarakat masalahnya sendiri begitu. Nah tugas kita ya tadi memberikan penyuluhan, memberikan tadi pemberdayaan dan pengabdian begitu. Sehingga terkhusus ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku kuliah itu bisa dimanfaatkan begitu. Iya betul sekali itu. Jadi kita juga harus dekat ya. Komunikasi publik itu benar-benar jalan. Betul ya. Bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat. Dan mungkin ini untuk tantangan juga mas Adi buat teman-teman yang lain ya. Ada beberapa yang dia itu komunikasi publiknya itu lebih baik. Nah, jadi mungkin ada di masa sendiri bagaimana nih? Cara bagaimana kepercayaan dan masyarakat itu bisa berkolaborasi ngobrol Betul. Jadi kan dikaitkan dengan bahasa ya, Bahasa. Komunikasi itu berkaitan dengan bahasa ya. Nah, bahasa itu memang bisa dipelajari mas saya. Tapi yang lebih baik bahasa itu sebenarnya bisa dirasakan mas saya. Seperti apa sih, gitu kan ya? Oke, kita belajar komunikasi dengan masyarakat seperti ini teorinya, bla dan sebagainya. Tapi ketika kita turun, kita harus memahami bagaimana kita perilaku kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana melihat situasi. Masyarakatnya sedang sibuk nih, ya udah kita jangan memaksakan kita harus ini. Bukan masyarakat yang harus mengikuti kita, tapi kita yang berusaha mengikuti masyarakat itu gitu. Sehingga kita bisa diterima, masyarakat terbuka tadi terkait masalah-masalahnya, masyarakat mau membantu begitu. Memang tujuannya untuk masyarakat. Jadi program itu bukan program mahasiswa, tapi program bersama masyarakat begitu. Program kita bersama gitu. Iya, itu kadang terlalu berkutat pada ini adalah program jadi kan wajib untuk menyelesaikan yang sosial, berasnya masih sangat kurang seperti itu. Betul. Tapi untuk Mas Adi sendiri untuk kolaborasi timnya nih, manajemen timnya. Jadi bagaimana caranya Mas Adi ini programnya tadi banyak ya teman-teman, bukan kita dengan semua dan biasa. Programnya sama yang lain, mulai dari sirkulasi ekonomi, kemudian urban farming, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu bagaimana Mas Adi bisa merealisasikan program itu? Gitu. Oke, di sini tentu tadi nggak bisa belajar sendiri mas saya Betul. ya. Apalagi kita kan tergabung dalam Ormawa mas saya. Jadi program ini memang syaratnya itu harus
dari organisasi mahasiswa. Jadi Iya. kita terdiri dari 12 orang dan juga ada dosen pendampingnya gitu. Nah, dosen pendamping ini memang betul-betul memberikan saran, masukan, terus juga kalau ada kendala disampaikan, beliau menyampaikan solusinya begitu. Selain itu juga memang kita dihadapkan dengan pandemi Mas Ayer ya. Terus Iya. juga banyak teman-teman yang memang tinggal jauh dari desa ini begitu. Betul. Mas Ayer. Jadi memang kita bikin dua sistem begitu. Ada yang fokus di luring, ada fokus di daring begitu. Jadi yang luring itu memang fokus di turun lapangannya begitu. Nah, sehingga tadi bisa membersamai masyarakat. Jadi kita itu kalau misalnya ke masyarakat jangan sampai cuma waktu program saja datangnya gitu. Nah, jadi kita harus melakukan pendekatan gitu. Dari rasa rohim. Iya, ada pengajian misalnya kita ikut. Misalnya ibu-ibu PKK pengajian, ya yang perempuannya ikut ya. Gitu. Nah itu pendekatan seperti itulah. Jadi kita bukan sebagai tamu lagi, tapi kita sudah membangun, kita sudah menyatu. Jadi bagian ya, dari bagian dari masyarakat. masyarakat gitu. Ya, itu penting sekali. Jadi memang di tim ini kita coba tekankan itu Mas Ayar ya. Terus juga sama ini sih Mas Ayar. Kadang itu mahasiswa itu kan banyak kegiatan Mas Ayar ya. Iya, sibuk ya. Iya itu. Jadi kalau pengabdian itu masyarakat itu sangat antusias ketika kita datang Mas Ayar. Nah, jadi bagaimana antusias itu kita jaga gitu. Caranya bagaimana? Caranya dengan komunikasi. Tidak harus datang ke lapangan, tapi bagaimana menanyakan. Tadi misalnya yang tanaman Mas Ayar ya. Tanyain, ini tanamannya gimana Bu? Lewat WA misalnya atau telepon itu senang mereka gitu ya. Ada keluhan-keluhan yang nggak apa-apa disampaikan saja gitu. Untuk pendekatan-pendekatan seperti itu yang menjadi nilai lebih gitu Mas Ayar. Terus juga sebenarnya kita jadi belajar Mas Ayar. Kayak misalnya kita belajar komunikasi itu sama masyarakat benar-benar belajar gitu. Terus juga belajar apa ya? Belajar pengetahuan misalnya, pengetahuan bertani itu banyak masyarakat lebih paham gitu secara praktik. Kita juga bisa sambil belajar gitu kan. Iya, jadi memang kita ini tidak boleh terpaku dengan program ya Mas. Iya, Betul. Harus menjadi bagian, kita dekati, kenali masalahnya, kita ngobrolin, mungkin dari rumah dari curhat, ya kan? Jadi itu yang memungkinkan dan program ya bisa jalan. Gitu. Dan bahkan kalau nggak salah ini Mas ya, yang terlibat dalam turun program ini bukan cuma tim ya, tapi juga melibatkan relawan-relawan lain gitu. Iya betul. Kita ada oprek volunteer ya. Volunteer. Iya betul. Jadi biasanya itu bisa sampai 15 sampai 20 orang Mas Ayar. Per setiap turun gitu. Jadi kita berusaha tadi memberikan apa ya? Memberitahu ke mahasiswa lainnya bahwasanya seru loh pengabdian masyarakat itu gitu. Gak cuma formalitas aja loh. Memang benar-benar mengabdi. Dan benar-benar manfaatnya luar biasa banyak. Kita dapat mengembangkan diri, bukan cuma itu, dan juga memang salah satu musuh mahasiswa ya. Jadi mereka itu ya kita anak kandung dari rakyat, jadi harus kembali gitu. Luar biasa. Terus juga sebenarnya ada masalah Mas Ayar. Oh, ada gitu ya. Ada lah. Ini pasti ada lah, terutama di masyarakat ya. Karena kan masyarakat kadang kita perlu membedakan Mas Ayar antara kemauan dan kebutuhan. Jadi misalnya gini, kita ngadain program misalnya bagi-bagi bibit. Yang mau nih pasti pada ikut nih, pada datang gitu ya. Tapi bisa jadi setelah itu turun gitu. Antusiasmenya turun gitu ya. Kayak ada bang bibit nggak ngambil bibitnya lagi turun gitu. Nah tugas kita setelah turun kita juga harus melihat bagaimana sifat dari masyarakat itu. Kayak misalnya ternyata memang edukasinya harus bertahap nih. Kayak misalnya di kita untuk pengolahan sampah kita buat rumah kompos percaya. Jadi nanti edukasinya bukan dari kita lagi tapi dari langsung masyarakat gitu. Jadi antar masyarakat Iya, mereka masyarakatnya gitu. Betul. Jadi sistemnya itu TOT, trainer on training gitu ya. Jadi masyarakat satu ngasih tahu yang lain itu lebih efektif Mas Ayar. Iya, betul. Jadi komunikasinya kan jadi ya kayak menyatu gitu ya. Iya, betul. Jadi masyarakat juga lebih merasa terlibatkan. Iya, betul. Kayak tadi contohnya itu waktu tukar bibit Mas Ayar, itu ada dua ibu-ibu yang langsung diajarkan oleh mitra kita terkait pengolahan sampah organik dengan pembuatan POC. Nah, jadi ibu-ibunya itu tukar bibit, dapat air tukar sampah, dapat POC sama bibit ya. Nah, itu tertarik untuk belajar langsung diajarkan gitu. Karena kita udah bikin demo yang udah bikin modelnya gitu secara langsung gitu. Seperti itu. Tapi harapannya mungkin kalau kita lihat ya di awal mungkin naiknya drastis ya, turunnya juga sama. Nah di sini kita berusaha membangun terus, sehingga turunnya juga nanti kalau bisa jangan turun gitu, naik terus. Dan juga betul ya meskipun bertahap tadi ya lama gitu ya. Karena kan nggak ada yang instan ya, biaya instan aja harus lumayan panjang ya. Sehat juga bisa.
Nah terus juga sama ini sih Mas Hayat, apa namanya, kita itu ini apa namanya, bisa sampai komersialisasi. Oh iya. Jadi jangan setengah-setengah. Nilai jualnya tinggi berarti. Iya betul. Jadi kalau ada program, itu jangan setengah-setengah. Kayak misalnya apa ya? Misalnya bagi-bagi duit aja, udah sampai situ jangan. Tapi minimal meskipun jumlah masyarakat mungkin yang awalnya 30 jadi 20, jadi 10 atau jadi 5 atau 2 bahkan ya. Gak apa-apa, lanjutin aja jadi 2 itu. Tapi sampai selesai. Misalnya tadi sayuran. Sampai panen, sampai sayuran itu bahkan bisa dijual misalnya. Nah, nanti ketika sukses yang 2 orang itu pasti yang lainnya akan ikuti. Memang butuh bukti kan. Iya, bukti itu nyata ada ya penting. Jadi kalau memang sampai tuntas kayak gitu Mas saya ya, pasti yang lain akan ikut dan masyarakat kita nggak perlu keluar lagi buat ini warga yang ikut, tapi warga itu kita akan mengikut. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita sudah bibit, antusiasnya tinggi, tetapi masyarakat kurang melihat muara dari sebenarnya kalau misalnya ngambil bibit dan apa sih, menggunakan mendapatkan keuntungan, gitu. Tapi memang ini proyek jangka panjang ya, dan tadi pun dimulai dari bulan Juli hingga bisa nanti 5 bulan, luar biasa panjang. Tapi ini sepertinya ini Mas, kebermanfaatan yang luar biasa ini. Bagaimana Mas Adi tanggapannya, apakah akan selesai bulan Desember atau akan diwariskan? Bagaimana itu penerus nanti? Memang program-program mahasiswa itu yang menjadi batasan itu waktu buat saya ya. Jadi kayak kampus, kayak organisasi, panitiaan waktu yang membuat visioner lah. Iya. Jadi untuk THP 2D ini tahun depan kita insya Allah ikut P3D Mas saya. Oh ada misalnya ya? Ada. Jadi P3D itu pembangunan pemberdayaan desa. Jadi bisa dibilang tindak lanjut dari PHP 2D. Jadi nanti kita kembangin lagi. Mungkin kalau di sekarang kita membangun fondasi dan edukasi warga ya. Tahun depan kita arahkan ke produksi dan komersialisasi begitu saya untuk P3D-nya. Nah, kurang lebih programnya sama. Nah, kita juga ada Wira Desa. Jadi tadi ya kan ada usaha-usaha tadi ya, ada usaha ya. Itu kan kita kembangkan begitu. Tidak hanya dari aspek produksi, mungkin dari aspek olahannya juga kayak Jaya Merah. Kita sudah ada mitra yang akan membeli Jaya Merah dan juga mengolah jadi Jaya Merah bubuk. Oh jadi di ekstrak ya Mas? Iya di ekstrak betul. Terus juga yang kopi sama, jadi di kopi bubuk tadi ya. Meskipun kopi mungkin 3 atau 4 tahun lagi ya baru dipanen ya. Cuma sebenarnya kita sudah menyiapkan fondasinya. Prospeknya luar biasa. Terus POC juga tadi pupuk cair, ada pupuk kompos juga, pupuk padat itu kita bisa komersialkan nanti gitu. Terus juga kita kan dari ekonomi sumber daya lingkungan Mas Ayer ya. Oh dari ESL. Jadi kita jadi desa mitra Mas Ayer di sini. Jadi nanti setelah ini selesai Desember, Januari sampai Juli kan kosong Mas saya. Nanti Juli sampai Desember baru P3D. Ya, jadi selama Januari sampai Juli ini kita sebagai tadi desa binaan. Jadi memang kita lakukan monitoring lanjutan. Jadi tidak berhenti ketika PHP selesai, kegiatan mahasiswa di sini tidak berhenti ya Mas? Berhenti tentu tidak. Tadi ya yang punya minat lebih tadi ya. Kita nanti akan petakan Mas saya. Mahasiswa itu kan kadang banyak yang minat PKN, minat wirausaha, minat banyak lah ya. Nanti akan kita petakan potensi-potensi di desa Cimancing ini Mas saya. Misalnya mana yang bisa dijadikan PKNK, PKN wirausaha, PKN penelitian, PKN pengambilan masyarakat, kadang-kadang yang bisa deskripsi, bahkan skripsi. Jadi kita nanti akan berikan rekomendasi ya Mas saya. Jadi mahasiswa di sini jangan khawatir, kita modal sosialnya sudah ada dengan masyarakat gitu. Bahkan masyarakat mengundang kita untuk hadir di sini gitu. Benar-benar ngintuin solusi ya Mas. Iya, betul. Dan pekerjaan kita pun akan komplit terasa oleh masyarakat, bukan cuma dalam program gitu. Betul. Jadi kan sebaik-baik ilmu itu yang bermanfaat ya. Iya. Jadi di sini kita benar-benar merasakan lah gimana ketika warga tersenyum tadi ya. Itu kita senang gitu meskipun mungkin kita capek, lelah dan sebagainya gitu Mas saya. Nah ini Mas, ini salah satu juga masalah buat para mahasiswa kampus pengambilan ya, bahwa mereka itu kadang udah minat duluan karena ini desa udah ada yang ngurus gitu. Sebenarnya Mas Adi sendiri, kalau misalnya di desa di Banten ini kan, apakah hanya kelompoknya Mas Adi nih desa atau ada kolaborasi dengan kelompok-kelompok lain untuk membangun desa di Banten? Iya. Desa Cimancing kan luas Mas saya. Iya luas sekali. Terus juga desa ini ujung tombak negara. Oh iya. Coba bayangin negara itu terdiri apa? Desa-desa gitu kan. Jakarta aja pasti punya desa atau kelurahan. Iya betul Mas. Iya kalau desanya maju, ya otomatis negaranya juga maju gitu. Nah di sini kita
berusaha berkolaborasi sama saya. Jadi kalau PHP 2D ini ada juga dari BEM. Jadi dari fakultas ya, Fakultas Ekonomi Manajemen itu fokusnya ke UMKM. Nah, memang kedepannya kita ingin masalah di desa ini kan tidak hanya masalah lingkungan, tidak hanya masalah tadi ekonomi sumber daya lingkungan, tidak. Kayak misalnya contohnya di di RW 10 ya Mas ya. Itu ada yang punya kebun anggur, dia terserang hama. Nah itu kan kita butuh nih teman-teman dari proteksi taman, dari dan apalagi bisa ikut gitu. Justru ditunggu kehadirannya Mas ya. Jangan sungkan. Iya, bisa jadi PKM penelitian, bisa dapat pintas lagi kan medali kalau lagi gitu. Terus juga ada lagi masalah ini Mas Ayar, masalah peternakan. Jadi di sini ada ternak ya, gimana pakannya, gimana bisa produksi ternaknya bisa bagus gitu itu kan IPB harusnya turun gitu ya. Menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya webinar saja. Seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan banget nih kehadirannya. Kita terbuka banget, gak usah minder, kita sama-sama belajar. Nanti kita akan bersama lah berproses gitu Mas Ayar ya. Karena tadi di desa ini banyak masalah gitu. Gak harus teman-teman ke daerah yang jauh, yang deket dulu aja gitu, lingkar kampus gitu. Iya betul. Terus ke Mas IPB ya, dan mungkin masih ada kampus lain nih Mas para penyimak ini, bahwa masalah itu sebenarnya dekat, nggak usah kita cari jauh-jauh gitu. Bahkan lingkup kampus kita banyak masyarakat yang membutuhkan kehadiran mahasiswa. Ini udah ada kampus bagus, akreditasinya tinggi, tetapi kok masyarakat tidak merasakan dampaknya kan? Dipertanyakan betul. Padahal salah satu elemen perguruan tinggi itu pengabdian masyarakat. Penting. Terus satu lagi bonusnya Mas saya, kadang kita disuruh tinggal di desanya Mas saya. Padahal mendapatkan ini. Itu bonus saya bonus ya. Ini maaf ya masyarakat. Pengabdian. Niatnya jangan sampai salah gitu ya. Iya. Ini terakhir ini Mas ya. Teman-teman ini para penyimak ya, teman-teman sekalian, mungkin membutuhkan sedikit siram motivasi gitu ya, untuk selain untuk membangkitkan semangat lagi mau pengabdian desa mendapatkan manfaat yang baik, tapi juga untuk mereka-mereka yang sedang dalam proses butuh semangat untuk istiqomah Mas. Gimana Mas? Motivasi ya Mas saya. Motivasi dalam banget ya pertanyaannya ini. Jadi terkait motivasi sebenarnya kembali lagi ke kesadaran masing-masing Mas saya ya. Apakah tadi terutama program ya. Nah, program bersama masyarakat ini kan yang kita libatkan mana sih? Masyarakat gitu ya. Kadang ada masyarakat yang memang dari program ini tuh mereka berharap sebagai apa ya? Sebagai tulang punggung ekonominya gitu. Iya. Kayak misalnya kita ambil contoh yang ini ya, yang POC ya. Nah, jadi yang sebagai mitra POC itu dia ingin ke depan ini POC sama bikin sayuran jadi mata pencarian dia gitu. Artinya di sini tadi ya, kita bisa memberikan bantuan ke orang lain, ke masyarakat, memberikan kebermanfaatan. Dari situ bisa saja nanti ke depan Mas ya, di masa depan kita juga akan dimudahkan segala sesuatu gitu. Kayak misalnya kayak kemarin tuh kita ada minggu ujian, kita tetap ke desa, kita ada program yang harus diselesaikan, kegiatan-kegiatan yang harus didiskusikan. Ujiannya dimudahkan ternyata gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi tiba-tiba keisi rumahnya. Kok jadi mudah ya itu ya. Iya, jadi apa ya harus totalitas gitu. Terus juga totalitas dengan ikhlas gitu. Bukan totalitas tanpa batas, karena manusia itu adalah keniscayaannya keterbatasan gitu kayak kita punya keterbatasan, tapi kita bisa menyumbang satu sisi keikhlasan gitu. Nah dari ikhlas itu, tadi ikhlas itu tanpa pamrih Mas Ayar ya. Nanti pasti ada balasan-balasan yang lebih baik loh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin begitu tergantung pada keikhlasan. Terima kasih banyak Mas Adi, sudah banyak sekali ini ya sharing-sharingnya terkait pengabdian gitu ya. Dan harapannya teman-teman kita nggak berakhir di sini. Harapannya kita terus berkelanjutan, terus memiliki semangat tinggi, dan jangan sampai apa-apa yang kita dapatkan itu jadi sia-sia. Share ini kita digunakan juga gitu. Jadi harapannya kita bangun bersama-sama. Mungkin sekian ya, kita minta pamit dulu. Saya Akhyar dari mahasiswa IPB. Saya Adit. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast di sini selanjutnya. Tapi bagus juga bikin kesini kan.